warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yusita Absenima. Saya Evina Nazwa Salsabila, absen 6. Saya Febriani, absen 7. Saya Hidayatul Farata Ayun, absen 11. Saya Rizky Ahmad Ujala, absen 21. Saya Ramli Rahman, absen 20. Saya Nizar Zulmi Habib, absen 19. Di sini kita dari kelompok 4 akan observasi dan mencari tahu tentang prasejarah dan peninggalan yang ada di Museum Hutan Tular. Museum Negeri Empu Tantular adalah sebuah museum negeri yang berlokasi di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya, museum ini bernama Stedelijk Historisch atau disebut dengan Museum Surabaya. Didirikan oleh Godfried van Weber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Saat ini, museum ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Museum Hutan Tular memiliki berbagai koleksi sumber sejarah, mulai dari lukisan hingga emas yang dibuat sejak zaman purbakala. Museum ini memiliki 9 koleksi yang dipamerkan melalui bidang arkeologika, numismatika, geologika, biologika, seni rupa, etnografika, historika, filologika, dan iptek. Selain itu, ada juga kendaraan-kendaraan zaman dulu yang dipamerkan. Tersedia juga ruang pameran yang memamerkan koleksi dari zaman prasejarah, yaitu zaman Kerajaan Majapahit, seperti uang kuno, fosil, hingga kisah dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Kemudian terdapat Galeri van Weber. Nama tersebut diambil dari pendiri awal museum ini. Di galeri ini terdapat beragam busana pengantin tradisional khas Surabaya Pegon, Ponorogo, Banyuwangi, Sumeneb, dan sekitarnya. Pada bagian lainnya, termakan batik tulis, beragam alat rumah tangga, topeng-topeng, alat pertukangan, dan alat pertanian zaman dulu. Menurut sejumlah sumber, koleksi di Museum Hutan Tular mencapai ribuan. Koleksi terbanyak adalah benda purbakala dari zaman Paleolitikum dan Neolitikum, fosil gading gajah, fosil kepala kerbau, fosil kepala buaya, dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Museum Hutan Tular dipindahkan dari Surabaya ke Sidoarjo? Jadi museum itu dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dari koleksi. Jadi setiap tahun ketika mengalami peningkatan koleksi, otomatis barang-barangnya itu kan kadang tidak muat. Nah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan, museum itu bisa dipindahkan lokasinya di Sidoarjo. Jadi poin pentingnya adalah penambahan koleksi di museum setiap tahunnya. Ada salah satunya itu termasuk masker di Jawa Timur, namanya itu hiasan Gambia. Dulu pernah dipakai Raja Erlangga, ditaruh di sebelah sini mengandung emas dan berlian. Itu dulu ditemukan di Kediri, jadi di daerah Kecamatan Wates. Jadi yang spesial itu dulu ditemukan oleh seorang anak petani namanya Seger. Nah, tidak sengaja akhirnya sekarang dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak karena waktu itu memang diberi beasiswa oleh pemerintah sebagai penghargaan telah menemukan benda yang langka. Jadi Museum Hutan Tular itu didirikan atau dirintis itu pada tahun 1922. Yang pertama itu ada zona prasejarah. Nah, zona prasejarah itu isinya apa? Itu ada duplikat dari contoh ada kerangka buaya yang ditemukan di Sungai Porong, usianya sekitar 800.000 tahun. Ada beberapa juga batuan, fosil dari lembu liar juga. Terus setelah itu ada zona klasik. Nah,
zona klasik itu beberapa peninggalan kerajaan Majapahit dan juga ada peninggalan barang-barang untuk keperluan upacara pada zaman dulu. Terus selanjutnya itu ada zona kolonial dan kemerdekaan, itu berisi tentang senjata-senjata maupun perlengkapan zaman dahulu termasuk koleksi uang-uang kuno dan lain sebagainya. Selanjutnya ada zona Convector di sebelah sana. Jadi di Convector itu ada peninggalan berupa baju-baju ada di Jawa Timur, mulai dari Bojonegoro, Ponorogo, Madura, Surabaya dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada ruang Praja Iptek, itu ada di lantai 2. Itu ada beberapa zona ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada sepeda tua, ada radio tua, terus ada beberapa permainan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, dan tambah lagi di sebelah utara itu ada dari bentuk semacam gua peninggalan yoga. Terus ada lagi itu ruang pusaka yang berisi tentang pusaka-pusaka yang ada di Indonesia. Selain itu ada juga ruang tunanetra yang memang dikhususkan untuk tunanetra, tapi pengunjung biasa juga bisa memasuki. Itu kurang lebih. Terima kasih. Jadi pertama kali itu di Surabaya, tepatnya berdasarkan info yang ada di buku panduan itu di Jalan Pemuda nomor 3 Surabaya. Nah, untuk yang mendirikan itu siapa? Yang mendirikan dulu itu pertama kali itu oleh Yayasan Pendidikan Umum. Nah, akhirnya diserah terimakan ke R. Banul Skandar kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. I.G. Mantra. Jadi peresmian museum ini itu 25 Juni 1937. Ya. Berdirinya musim Purwakarta. Jadi dulu itu museum Nusantara pertama kali itu di Jalan Pemuda nomor 3 Surabaya. Sempat berpindah sampai 5 kali. Ini yang terakhir sementara. Kemungkinan bisa pindah lagi ya, tapi sementara masih di sini lumayan. Jadi ceritanya dulu itu pertama di Surabaya itu karena setiap tahun mengalami penambahan dari koleksi museum, akhirnya berpindah-pindah. Dulu pernah di dekat depannya Kementerian Surabaya, terus di beberapa daerah yang ada di Surabaya. Akhirnya dengan berbagai kondisi yang ada serta berpindah tahun, akhirnya bisa dipindahkan ke sini. Jadi